Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bunsar MS Ikhwan al-Kiram rahimakumullah. Setelah kita mengetahui 4 tipe manusia dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana ulasan dalam tayangan video sebelumnya, maka dari sisi lain juga terdapat 4 tipe dan 3 tipe manusia yang sangat penting pula untuk kita ketahui. 4 tipe dan 3 tipe manusia berikut ini merupakan pembagian ulama berdasarkan realitas yang ada. Lalu, siapa sajakah mereka itu? Simaklah penjelasannya dalam tayangan video berikut ini. Pemirsa Bunsar MS rahimakumullah. Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimallah mengatakan, manusia itu terbagi menjadi 4 macam golongan, yaitu: pertama, orang yang mengetahui, yakni berilmu, dan ia mengetahui, yakni menyadari, bahwa dirinya mengetahui atau berilmu. Dia inilah orang yang alim, maka ikutilah dia. Kedua, orang yang mengetahui, yakni berilmu, dan ia tidak mengetahui, yakni tidak menyadari, bahwa dirinya mengetahui atau berilmu. Orang kedua ini diumpamakan seperti orang yang sedang tidur, maka bangunkanlah, yakni sadarkanlah dia. Ketiga, orang yang tidak mengetahui, yakni tidak berilmu, dan ia mengetahui, yakni menyadari, bahwa dirinya tidak mengetahui atau tidak berilmu. Orang ketiga ini yang masuk dalam kategori bodoh ringan, atau disebut juga jahil basit, adalah mustarsyid, yakni orang yang sedang mencari petunjuk, maka tunjukkanlah dia. Keempat, orang yang tidak mengetahui, yakni tidak berilmu, dan ia tidak mengetahui, yakni tidak menyadari, bahwa dirinya tidak mengetahui atau tidak berilmu. Orang keempat ini adalah jahil, yakni kategori bodoh parah, atau disebut dengan jahil murakkab, maka jauhilah dia. Demikianlah keempat macam golongan manusia, menurut penjelasan Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimallah. Tentunya yang terbaik adalah golongan yang pertama, yakni orang yang berilmu dan yang menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berilmu. Maka ia selalu mengamalkan ilmunya, sehingga membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Kemudian disusul golongan yang ketiga, yakni orang yang tidak berilmu, tapi dia menyadari bahwa dirinya tidak berilmu, sehingga dia mau belajar dan mengikuti petunjuk orang yang berilmu. Lalu disusul golongan yang kedua, yakni orang yang berilmu, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya berilmu, sehingga dia tidak mengamalkan ilmunya, dan orang seperti ini tidaklah mudah untuk diingatkan dibanding dengan golongan manusia yang ketiga. Sedangkan manusia yang terburuk adalah golongan keempat, yang tidak dapat membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Namun, dia justru akan menyebarkan keburukan dan kerugian di mana-mana, akibat dari kebodohan yang tidak disadarinya itu. Dari sisi lainnya, manusia juga terbagi menjadi 3 macam golongan sebagaimana berikut. Pertama, jahil, yakni orang yang bodoh atau tidak berilmu. Ia berkewajiban bertanya atau mengikuti orang yang alim, yakni orang yang berilmu. Kedua, alim, yakni orang yang berilmu. Ia berkewajiban bertanya atau mengikuti orang yang lebih alim daripada dirinya, yakni yang disebut dengan a'lam. Ketiga, a'lam, yakni orang yang lebih berilmu. Ia berkewajiban menggali dan mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, jika setiap manusia tahu diri dan tahu posisi, maka kehidupan ini akan berjalan dengan baik, serta penuh kemaslahatan dan keberkahan. Namun, jika masing-masing tidak tahu diri dan tidak tahu posisi,
sehingga yang jahil tidak mau mengikuti yang alim, dan yang alim tidak mau mengikuti yang a'lam, maka yang terjadi adalah sebaliknya, yakni kesesatan, kerusakan, kemungkaran, serta bencana. Dalam konteks hukum Allah SWT atau hukum syariat, agar semuanya dapat benar-benar mentaati syariat Allah SWT, maka yang jahil wajib mengikuti yang alim, dan yang alim juga wajib mengikuti yang a'lam, sehingga semuanya akan dapat bertemu pada jalan kebenaran yang sama, yaitu siratillahi al-azizil hamid, yakni jalan Allah yang maha kuasa, lagi maha terpuji. Dalam konteks di luar hukum syariat juga sama. Dalam bidang listrik misalnya, maka yang jahil tentang urusan listrik wajib mengikuti yang alim tentang urusan listrik. Dan yang alim juga wajib mengikuti yang a'lam tentang urusan listrik. Dan dalam bidang pengobatan misalnya, maka yang jahil tentang urusan pengobatan wajib mengikuti yang alim tentang urusan pengobatan. Dan yang alim juga wajib mengikuti yang a'lam tentang urusan pengobatan. Dan begitu pula dalam bidang-bidang yang lainnya. Karena jika yang terjadi adalah sebaliknya, yakni yang a'lam malah cenderung diharuskan mengikuti yang alim, dan yang alim juga malah cenderung diharuskan mengikuti yang jahil, maka yang terjadi tentunya adalah ketidakmaslahatan, dan bahkan malah berujung pada kesesatan, petaka, dan kebinasaan. Di dalam Al-Quran, Allah SWT telah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Rasulullah SAW juga telah memperingatkan, Idza wussidal amru ila ghairi ahli, fangtadiris sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah pembahasan dalam tayangan video kali ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.